Beriman kepada Nabi dan Rasul merupakan salah satu rukun iman yang wajib ada dalam diri setiap Muslim. Seperti yang diketahui, setiap Rasul sudah tentu seorang Nabi, namun seorang Nabi belum tentu seorang Rasul. Di antara ribuan Nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya beberapa ratus di antaranya yang juga mendapat wahyu untuk menjadi Rasul. Lalu, apa bedanya antara Nabi dan Rasul? Nabi adalah seseorang yang mendapat wahyu dari Allah untuk dirinya dan tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul adalah seseorang yang mendapat wahyu dari Allah dan wajib menyampaikan kepada umatnya. Dari semua Nabi dan Rasul yang ada, hanya 25 Nabi yang wajib diketahui umat Islam. Berikut nama-namanya. Sebagai seorang Muslim, kita pasti tahu bahwa Nabi dan Rasul hidup beberapa ratus tahun yang lalu. Sebagian orang mungkin berpikir para utusan Allah tersebut semuanya telah meninggal dunia. Namun sebenarnya, ada beberapa nabi yang dipercaya masih hidup sampai sekarang. Ada banyak alasan mengapa para nabi tersebut ditangguhkan kematiannya oleh Allah. Ada yang ingin terus berzikir kepada Allah, dan ada yang memiliki tugas di akhir zaman. Dua di antaranya berada di bumi di mana hanya Allah lah yang tahu di mana tempat mereka berada. Dua nabi tersebut adalah Nabi Khidir alaihissalam dan Nabi Ilyas alaihissalam. Sedangkan dua nabi lainnya ada di langit. Mereka adalah Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Idris alaihissalam. Berikut ini adalah kisah bagaimana keempat nabi tersebut masih hidup sampai sekarang. Nabi Isa alaihissalam. Hampir semua umat Islam telah mengetahui kisah diangkatnya Nabi Isa ke langit oleh Allah. Peristiwa ini terjadi ketika kaum Bani Israel berusaha membunuh dan menyalib Nabi Isa. Kaum Bani Israel mengatakan dengan yakin bahwa mereka telah membunuh dengan menyalib Nabi Isa. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan sebaliknya. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang yang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Lalu siapakah sosok yang telah disalib orang-orang Bani Israel jika itu bukan Nabi Isa? Ia adalah Yudas Iskariot, salah seorang murid Nabi Isa yang berkhianat kepadanya. Di akhir zaman nanti Nabi Isa alaihissalam akan turun ke bumi, bukan sebagai nabi melainkan sebagai umat Nabi Muhammad. Maksudnya adalah mengikuti syariat Nabi Muhammad. Beliau akan berdakwah, mengajak orang-orang Kristen untuk masuk Islam, menghancurkan salib-salib dan membunuh Dajjal. Wallahu a'lam bishawab. Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir bernama asli Balian bin Malkan. Beliau telah hidup sejak zaman pemerintahan Raja Iskandar Zulkarnain pada 322 Masehi dan merupakan salah satu sahabat Nabi Musa alaihissalam. Keberadaan Nabi Khidir saat ini tidak diketahui dan hanya orang-orang beruntung serta beriman yang dapat bertemu dengannya. Nabi Khidir bisa berumur panjang karena beliau diketahui telah mandi dan meminum air Ainul Hayat atau yang dikenal sebagai mata air keabadian. Tugas yang diberikan Allah kepadanya adalah memberikan petunjuk dan pelajaran hikmah kepada para wali Allah. Nabi Ilyas alaihissalam. Suatu ketika, Nabi Ilyas yang sedang beristirahat didatangi malaikat Israel yang hendak menjemput rohnya. Seketika itu Nabi Ilyas menjadi sedih, karena setelah ia meninggal, ia tidak akan bisa berzikir dan bertasbih kepada Allah lagi. Ternyata keluh kesahnya ini didengar oleh Allah sebagai doa, sehingga dikabulkanlah permintaan Nabi Ilyas agar hidup dan berzikir kepadanya hingga hari kiamat tiba. Allah berfirman, biarlah dia, Ilyas terus hidup di taman untuk berbisik dan mengadu serta berzikir kepadaku sampai hari akhir nanti.
Maksud kata taman tersebut adalah alam yang dihuni oleh manusia-manusia gaib yang disebut alam Rajilul Gaib. Alam ini paralel dengan alam kita dengan hitungan waktu yang sama, hanya saja para penghuninya tidak lekang dimakan waktu. Nabi Idris alaihissalam. Diceritakan bahwa suatu hari malaikat maut ingin bertemu dengan Nabi Idris. Kemudian setelah mendapatkan izin Allah, malaikat maut pun datang menemuinya. Dalam pertemuan itu Nabi Idris meminta malaikat maut untuk mencabut nyawanya. Dan setelah itu berdoa pada Allah agar Allah berkenan menghidupkannya kembali. Allah mengizinkannya dan hal itu pun terjadi. Setelah bangun dari kematian, malaikat maut bertanya tentang rasanya sakaratul maut kepada Nabi Idris. Dan beliau mengatakan, rasa sakitnya seperti 1000 kali lipat sakit dari seekor hewan yang dikuliti saat masih hidup. Malaikat maut pun menjelaskan bahwa saat mencabut nyawa Nabi Idris, dia telah melakukannya dengan penuh kelembutan yang belum pernah dilakukan pada siapapun selain dirinya. Kemudian Nabi Idris meminta untuk melihat neraka dan Allah mengizinkannya. Di dalam neraka itu, Nabi Idris melihat semua yang diciptakan Allah untuk menyiksa musuh-musuhnya. Seperti rantai-rantai yang panas, ular-ular yang berbisa, kala, api yang membara, timah yang mendidih, pohon-pohon yang penuh duri, air panas yang mendidih, dan masih banyak yang lainnya. Setelah puas melihat neraka, Nabi Idris dan malaikat maut pun pulang. Kemudian Nabi Idris berkata lagi bahwa ia ingin melihat surga dan Allah pun mengizinkannya. Malaikat maut kembali mengantar Nabi Idris menuju surga. Sesampainya di pintu surga, mereka berhenti dan dari sana Nabi Idris dapat melihat segala macam kenikmatan yang disediakan Allah untuk hamba-hambanya. Seperti buah-buahan, pohon-pohon yang indah, sungai-sungai yang mengalir, dan masih banyak lagi. Setelah melihat segala hal tersebut, Nabi Idris meminta agar malaikat maut mau memohon kepada Allah untuknya agar ia bisa memasuki surga. Beliau ingin meminum airnya untuk menghilangkan kesakitan mati dan kengerian neraka. Allah pun kembali mengizinkannya untuk memasuki surga dan harus keluar lagi. Nabi Idris pun masuk ke dalam surga. Di bawah salah satu pohon di surga, Nabi Idris meletakkan sepatunya. Kemudian ia keluar dari surga. Setelah berada di luar, Nabi Idris berkata kepada malaikat bahwa ia meninggalkan sepatunya di dalam surga. Malaikat maut pun menyuruhnya kembali ke dalam surga dan mengambil sepatunya. Maka Nabi Idris pun segera masuk kembali, namun tidak juga kunjung keluar. Malaikat maut memanggilnya untuk keluar, namun Nabi Idris berkata, "Tidak, wahai malaikat maut, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, setiap yang berjiwa akan merasakan mati, sedangkan aku telah merasakan kematian." Dan Allah berfirman, "Dan tidak ada seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi neraka itu. Dan aku pun telah mendatangi neraka itu." Dan Allah berfirman, "Dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya, surga." Maka Allah menurunkan wahyu kepada malaikat maut, "Biarlah dia, karena aku telah menetapkan di azali bahwa ia akan bertempat tinggal di surga." Allah menceritakan tentang kisah Nabi Idris ini kepada Rasulullah SAW dengan firman-Nya, "Dan ceritakanlah kepada Muhammad kisah Idris di dalam Al-Quran. Sesungguhnya dia seseorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi."